semuanya, perkenalkan nama saya Putu Evita Oceanwa Putri dengan NIM 25111311095, mahasiswi dari Institut Pekulturan Singaraja dengan prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di era digitalisasi saat ini, gadget sudah menjadi bagian dari kehidupan anak-anak, termasuk siswa sekolah dasar. Gadget sering digunakan untuk belajar, bermain sebagai teman ketika anak merasa bosan. Namun, pernahkah kita menyadari bahwa penggunaan gadget yang berlebihan dapat mempengaruhi kesehatan mental dan kesejahteraan anak? Jika tidak diarahkan dengan baik, gadget justru bisa menjadi sumber masalah bagi perkembangan emosional dan perilaku siswa. Banyak siswa sekolah dasar menghabiskan waktu berjam-jam di depan layar tanpa pengawasan yang memadai. Akibatnya, anak menjadi kurang bergerak, mudah marah, sulit berkonsentrasi, dan mengalami gangguan tidur. Berikut saya sertakan beberapa fakta mengenai hal tersebut. Kemudian di sini juga hingga faktor penggunaan gadget berlebihan. Namun, kasus penurunan kesehatan mata pada anak biasanya diakibatkan faktor penggunaan gadget berlebih. Paparan sinar gadget berlebih, posisi melihat gadget yang tidak tepat, hingga waktu yang panjang melihat layar gadget akhirnya membuat kesehatan mata terganggu. Dalam perspektif teori perkembangan, anak usia sekolah dasar masih membutuhkan interaksi sosial secara langsung dan pengalaman nyata. Ketika gadget menggantikan waktu bermain dan berinteraksi anak, itu akan berisiko mengalami ketergantungan layar dan kesulitan mengelola emosinya. Selain itu, paparan konten digital yang tidak sesuai usia dapat memicu kecemasan, perilaku agresif, serta menurunnya kemampuan anak dalam mengendalikan dirinya. Kondisi ini berdampak langsung pada kesejahteraan mental dan proses belajar di sekolah. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai pandangan-pandangan beberapa tokoh terdahulu mengenai kasus ini. Di mana menurut teori perkembangan psikososial Erik Erikson, anak usia sekolah dasar berada pada tahap industri versus inferiority, yang dimana yaitu tahap dimana anak belajar membangun rasa percaya diri melalui pengalaman berhasil dan dukungan lingkungannya. Jadi, jika anak justru sering merasa tertekan, dimarahi, atau dibandingkan, maka yang muncul adalah rasa rendah diri dan kecemasan. Nah, selain itu ada pandangan lainnya, yaitu pandangan pendidikan humanistik, yang dimana proses belajar seharusnya tidak hanya mengembangkan kemampuan kognitif, tetapi juga memperhatikan kesehatan emosional dan sosial siswa. Tanpa kesejahteraan mental yang baik, anak akan sulit untuk berkonsentrasi, kemudian kurang termotivasi dan tidak menikmati proses belajarnya. Nah, sebagai orang tua dan pendidik, kita tidak hanya sekedar boleh melarang anak untuk bermain gadget, tetapi kita juga harus memperhatikan bagaimana perkembangan sosial emosional dan perilaku anak dari tindakan-tindakan yang kita lakukan. Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa solusi bagi orang tua serta pendidik bagaimana merespon penggunaan gadget tersebut. Nah, untuk mengatasi dampak penggunaan gadget pada siswa sekolah dasar, diperlukannya peran aktif dari guru dan juga orang tua. Salah satunya yaitu yang pertama, membatasi waktu penggunaan gadget sesuai usia anak dan memastikan adanya jadwal seimbang antara belajar, bermain, dan juga istirahat. Kemudian yang kedua yaitu mengawasi dan memulihkan konten yang edukatif dan aman sehingga gadget dapat digunakan sebagai sarana untuk belajar, bukan hanya sekedar hiburan dan bermain game. Yang ketiga yaitu memberikan alternatif kegiatan non-gadget seperti bermain bersama teman, membaca buku, dan melakukan aktivitas kreatif yang melibatkan gerakan dan interaksi dengan alam dan sosial.
Nah, yang keempat yaitu membiasakan anak untuk beristirahat dari gadget dan membatasi waktu penggunaan layar dari gadget tersebut. Kemudian mengajarkan anak untuk mengelola emosi mereka, seperti mengenali perasaan dan mengekspresikan dengan cara yang baik. Kemudian mendorong anak untuk bercerita dan mencari bantuan kepada guru atau orang tua ketika merasa stres. Pada intinya, gadget bukanlah masalah atau musuh bagi anak, tetapi gadget harus digunakan secara bijak agar tidak mengganggu kesehatan mental dan perkembangan mereka. Jadi, marilah kita bersama-sama sebagai seorang pendidik dan orang tua mendampingi anak dalam menggunakan gadget secara sehat dan bertanggung jawab. Dengan pengawasan, pembatasan, dan pendampingan yang tepat, gadget dapat menjadi alat belajar yang bermanfaat, bukan hanya sumber masalah dan cuma sekedar sumber hiburan. Oleh karena itu, mari kita ciptakan kebiasaan sehat dalam penggunaan gadget. Kemudian, ajak anak berdiskusi, dengarkan cerita mereka, dan jadilah teladan dalam menggunakan teknologi secara bijak. Dengan pendampingan yang konsisten dan penuh kasih, kita tidak hanya melindungi kesehatan mental anak, tetapi juga membantu mereka tumbuh menjadi generasi yang cerdas secara digital, kuat secara emosional, dan seimbang dalam kehidupan nyata. Nah, dengan itu, mulailah dari hari ini, karena anak yang seimbang dalam dunia digital dan nyata akan tumbuh lebih sehat dan bahagia. Saya Putu Evita Oceangga Putri, sampai jumpa dan bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.